Hai semuanya, apa kareba pie kabare Nelly Nayana channel. Iya, aku udah lama banget gak buat video. Ya karena juga kemarin emang males aja mungkin, terus juga nggak tahu mau buat video apa, terus dan akhirnya setelah berpikir cukup lama dan cukup sering bertemu banyak orang, aku jadi rasa kenapa aku nggak melanjutkan apa yang sebenarnya sudah aku mulai gitu ya. Kan emang dari dulu aku udah mulai buat video kan, terus aku juga udah sering kali ngomong kalau misalnya aku pengen karena aku udah punya wadah untuk ngobrol, kenapa nggak sekalian aku gunain untuk belajar gitu. Tapi emang nggak sempet, jadi aku bakal mulai lagi untuk ngobrol-ngobrol santai dan taruh ini di YouTube, entah itu ada yang nonton ataupun enggak. Paling enggak aku udah ngewadahin untuk diriku sendiri. Oke, jadi malam ini aku nggak tahu sebenarnya aku mau bahas apa, random banget. Aku nggak baru sih, aku habis dari habis tadi sore habis ngumpul sama maba, terus ngumpul di habis itu pulang habis maghrib tadi, habis sisa jam 8-an tadi. Habis itu aku istirahat bentar, sebenarnya udah capek banget pengen tidur, soalnya tadi juga ada kuliah offline lumayan lama dari jam 12 sampai jam setengah 3, jadi agak capek emang. Tapi setelah lagi daripada mumpung aku juga lagi siap, soalnya belum ganti baju, terus juga belum hapus make up, jadi kenapa nggak sekalian langsung buat video aja. Jadi makanya aku mau buat video. Sebenarnya aku nggak tahu aku mau bahas apa, mau ngomongin apa, tapi setelah aku pikir-pikir mungkin aku bakal lebih cerita. Aku bakal cerita kalau sekarang aku ikut UKM baru lagi. Wah, kayak banget. Aku udah ikut berapa UKM kalau gitu. UKM seni, UKM PIB. Udah itu doang. Terus aku nambah lagi satu. Kalian mungkin tahu aku pernah ngobrol kalau misalnya aku pengen banget ikut UKM volley, karena aku pas SD sampai SMA lumayan sering main volley, walaupun pas SMA udah cuman main-main olahraga pelajaran penjaskes doang. Tapi ya aku sesuka itu sama volley. Tapi pas SMA itu emang temen-temen cewek tuh jarang banget yang suka volley, bahkan hampir nggak pernah tak dapetin orang yang suka volley. Jadi aku nggak pernah ikut kayak lomba. Pas SMP sama SD tuh masih sering ikut lomba gitu loh, walaupun aku cuman bisa passing bawah, nggak bisa passing atas, nggak bisa yang ahli banget passing atas. Terus juga smash juga nggak bisa sebenarnya. Terus juga jadi toaster juga sebenarnya nggak bisa, soalnya aku begitu ringkih, jadi nggak pernah aku malah jadi toaster. Walaupun kadang kebagian sih jadi toaster kalau pas muter-muter gitu. Nah jadi pas kuliah aku udah pernah ceritakan aku pengen banget ikut UKM volley lah. Tapi satu dan lain hal, ada beberapa faktor yang mungkin nggak perlu diceritain yang buat aku nggak bisa ikut UKM volley. Dan yang lainnya juga, aku udah ikut HMP, udah ikut organisasi, terus juga udah ikut 2 UKM, jadi takutnya nggak bisa bagi waktu. Apalagi sekarang aku punya tanggung jawab di UKM PIB, jadi rasanya untuk mecah-mecah lagi ke UKM lain, takutnya kan kalau aku ikut UKM volley misalnya, kan ikut UKM volley nggak cuma ikut main volleynya doang, tapi ada organisasi di dalamnya juga, ada kegiatan-kegiatan yang juga harus dikepanitiain. Takutnya kalau misalnya aku ikut UKM volley malah harus ikut kegiatan itu juga, sedangkan kegiatanku di luar itu juga udah lumayan banyak, walaupun cuma organisasi ya, bukan kerja, tapi paling nggak ya lumayan lah. Untuk seminggu aku udah hampir nggak punya waktu untuk istirahat yang benar-benar istirahat, kecuali aku males dan kasurku sangat manja, tidak pengen tak tinggal, baru aku akan menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Jadi gitu sih lah, jadi aku nggak bisa ikut UKM volley karena itu. Tapi kalau aku mungkin hari kan UKM volley, aku habis ngobrol sama teman-teman UKM volley,
Terus mereka bilang kita latihan hari Jumat Minggu Nel, jadi kalau mau datang Jumat sore atau Minggu pagi. Jadi mereka juga open, walaupun aku nggak ikut UKM volley, mereka kasih aku ruang untuk ikut main gitu, cuman buat senang-senang doang. Makasih untuk teman-teman UKM volley, makasih untuk Royhan, terus juga Mas siapa ya namanya, aku lupa Mas siapa, Mas SI. Pokoknya dia juga ngasih, ya nggak apa-apa datang aja, kalau cuman mau main doang nggak apa-apa kok gitu kan. Habis itu aku nggak tahu di mana aku mulai memikirkan ini, tapi terbesit itu, dan kemudian aku pikirin matang-matang lagi, dan oke, aku mau ikut gitu. Jadi aku bakal ikut UKM UKM badminton ya. Jadi aku bakal ikut UKM badminton. Why? Kenapa aku mau ikut UKM badminton? Sebenarnya nggak ada alasan awal yang buat aku pengen banget ikut UKM badminton, soalnya aku nggak bisa, bukan bisa sih, bisa lah aku kalau cuma main-main biasa. Tapi kalau sampai ngatlet gitu enggak sih. Aku merasa aku tahu batasanku, dan aku tahu aku nggak bisa untuk itu. Cuman bisa lah kalau cuma main-main doang kan. Terus kenapa aku mau ikut UKM badminton? Aku sekarang di posisi dimana aku terlalu ngerasa cukup lah aktif beberapa organisasi, sampai kadang antara organisasi yang satu sama yang lain mungkin acaranya bertabrakan, jadi aku harus membagi ini yang penting yang mana, yang harus bisa diwakilin yang mana gitu lah. Itu dia dari awal aku semester 1 sampai aku sekarang semester 3 itu, semester 3 ke depan sampai semester 4 itu mungkin bakal padat banget jadwal perorganisasian kampus ini. Jadi itu bakal nguras tenaga banget, dan aku ngerasa aku butuh satu ruang, satu saat dimana aku nggak perlu lagi ngelakuin ini. Aku pengen istirahat. Jadi maksudnya di dunia perorganisasian ini aku pengen cuman enjoy, mau ikut UKM nggak yang beban banget yang aku harus mikirin materi, mikirin bahan rapat, ataupun mikirin anggota UKM-nya atau anggota organisasinya. Aku pengen di posisi itu suatu saat nanti. Jadi kayak aku ikut UKM cuman buat senang-senangnya tuh ya maksudnya senang tapi juga bermanfaat. Jadi gitu. Setelah tak pikir-pikir, aku butuh olahraga deh kayaknya. Setelah ini kan aku udah lumayan ya, walaupun ikut UKM doang ya, UKM yang dibilang cuma UKM kampus kan ya ibarat kata, tapi ternyata itu menguras tenaga banget juga loh. Kadang cuma duduk seharian, ngobrol, diskusi, atau rapat, tapi pulang dari itu kayak capek banget, kayak ya ampun capek banget ya ternyata. Padahal gitu doang, tapi ternyata ngeluarin isi pikiran juga cukup capek, cukup melelahkan lah. Jadi aku pengen olahraga mungkin gitu. Jadi karena tuh aku ikut UKM badminton. Sebenarnya kemarin aku udah mau putar haluan kan. Aku udah mau putar haluan, mau ikut UKM volley. Tapi emangnya itu aku bilang lagi aku nggak bisa kalau ikut diklatnya gitu, soalnya aku takut nggak bisa ngebagi waktu banget. Jadi ikut latihan volley cuman pas aku ngerasa aku lagi mampu dan aku ada waktu aja gitu. So sibuk banget ya, tapi ya gimana ya, kalian mungkin yang ngerasa aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain, dan itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain loh Nel, tapi kamu kok so sibuk banget sih. Aku juga nggak tahu aku ngapain, tapi aku ngerasa waktuku habis gitu, kayak ya ampun udah seminggu aja, ya ampun capek banget hari ini, tapi besok masih ada ini. Padahal aku nggak tahu, paling cuma rapat-rapat, diskusi, ngumpul, kadang ngopi, kadang kuliah offline. Sekarang kan banyak banget offline kan ya, tapi kayak capek banget gitu lah. Nah itu aku pengen butuh olahraga banget kan ya. Terus aku udah mau haluan ke volley karena baru bareng-bareng hadirin diklat Ikda, undangan diklat Ikda. Terus ketemu, terus ini gimana volley, terus aku nggak tahu nih mas, aku juga kayaknya udah nggak nge-save nomor sampean. Terus kemarin di chat
aku udah mau pindah haluan dari badminton ke volley, tapi aku udah terlanjur bayar uang diklat kata aku. Mau pindah eman banget, udah bayar 35 kan ya. Paling gak aku ikut diklat, dapat sertifikat gitu ya. Ya, tapi aku emang ikut UKM badminton juga ya. Aku pengen ikut olahraganya, kayak pemanasannya, mainnya gitu. Tapi kalau untuk organisasinya kayaknya enggak sih. Soalnya maaf, tapi ya gimana ya? Kita harus memilih ya. Dan kita semua punya tujuan kenapa kita di situ lah. Tujuanku ke UKM badminton ya pengen olahraga, bukan pengen berorganisasi. So, cukup melelahkan sebenarnya berorganisasi itu, dan ya udah jadi anggota aja terus nggak apa-apa. Aku nggak haus akan jabatan sama sekali. Dulu tuh kayak ngerasa ngeliat temen-temen kerennya jadi ketua kalian, tapi setelah ngejalanin sendiri kayak ternyata semelalakan itu. Terus ada kayak beban di pundak yang harus dibawa selama 1 tahun. Kayak aduh, apakah Nelly mampu? Aku nggak yakin aku mampu, tapi paling nggak aku berusaha, itu aja gitu. Aku ngerasa aku masih proses bener-bener dalam, kayak kalau mangga itu masih kecut-kecutnya bang. Tapi kalau aku karena belum banyak pengalaman ini, aku malah jadi nggak mau berusaha untuk belajar. Ya udah, aku akan di situ terus. Jadi aku ingat banget kenapa aku ngemban tanggung jawab ini di UKM ini selama setahun ini, karena aku ngerasa Nel, kamu emang nggak mampu, tapi kalau kamu mau berusaha mungkin kamu bisa gitu. Terus ini banget sih, ternyata apa yang kita lakuin pas ikrar itu cukup berpengaruh banget sama apa yang langkah yang kita lakuin ke depannya. Gara-gara habis ikrar GMNI waktu itu, aku ingat banget, nggak tahu diantara semua kata-kata yang diucapin di ikrar, ini adalah satu kalimat yang buat aku bener-bener, buat aku kemarin ya udah deh, walaupun sebenarnya aku bisa aja kabur dari posisi itu, dari keadaan itu yang buat aku nggak usah ngemban amanah ini selama setahun. Aku bisa aja ya udah, kita lepas aja Nel, biar kasih orang lain ngelakuin itu gitu. Tapi aku inget banget kenapa tiba-tiba terbesit, dan aku inget kalimat ini yang aku baca pas ikrar kita ada satu kalimat ini, yaitu percaya sama kekuatan diri sendiri gitu. Jadi aku tuh emang cenderung apa ya, aku butuh satu orang untuk ngeyakinin aku kalau kamu bisa Nel gitu. Jadi bahkan walaupun banyak orang yang bilang Nel kamu gak bisa, terus ada satu orang kutuk bilang Nel kamu bisa, aku yakin kamu bisa, aku kan langsung ngebangun kepercayaan diri tuh kayak oh iya Nel kamu bisa gitu lah. Aku tuh gitu orangnya, tipe orang yang butuh orang lain untuk nyemangatin kan. Aku butuh orang lain yang kayak nyemangatin aku biar aku yakin sama diriku sendiri. Dan itu sebenarnya nggak baik, soalnya kita nggak bisa minta semua orang untuk terus-terusan ada buat kita, apalagi buat nyemangatin kita kan ya. Terus aku inget kata-kata itu, percaya pada kekuatan diri sendiri. Dari situ aku bilang, kamu bukan gak bisa, tapi kamu takut untuk nyoba. Gagal itu sebenarnya manusiawi, apalagi kamu masih muda. Kegagalan malah akan buat kamu jadi belajar kan ya. Jadi lawan ketakutan itu. Aku selalu kayak sama diriku sendiri ketika dihadapin sama orang-orang yang mungkin ngerasa Nel kamu belum mampu Nel, kenapa sih harus kamu, kenapa gak aku, atau kenapa gak orang lain, kamu sama aku juga duluan aku gitu. Aku langsung lagi kayak, aku dikasih amanah ini bukan, aku tahu dia ngasih amanah ini bukan karena dia ngerasa aku mampu, tapi dia ngerasa mungkin kamu orang yang tepat, kamu bisa berusaha walaupun orang lain ada yang lebih baik dari kamu, tapi kamu juga bisa kok kalau kamu mau belajar gitu, kalau kamu mau bertahan untuk situasi apapun itu. Kadang sedih sih kalau pas lagi sendiri gitu, terus inget atau ngelihat orang-orang yang kayak ngeremehin gitu, kayak kamu masih semester 3 Nel, gak usah, mas kamu mampu sih, kayaknya gak bisa deh Nel. Aku juga sebenarnya sama, gak cuma kalian yang mikir gitu, aku juga mikir kayaknya aku gak bisa deh. Tapi kalau aku terus-terusan di posisi aku ngerasa aku gak bisa, terus kapan aku bisanya kan ya. Aku bakal bisa kalau aku ngelewatin proses gak bisa ini untuk belajar kan. Tolong orang-orang yang ngerasa
kalian mampu dan tahu aku nggak mampu, dibanding kalian ngasih tahu aku kalau aku nggak bisa, lebih baik kalian tolong bantu aku untuk membangun kepercayaan diri aku kalau kamu bisa kok Nel, paling nggak kamu mau berusaha gitu. Terus juga buat orang-orang yang selalu kayak aku tahu batasan aku kalau Nel kamu masih harus banyak belajar Nel kamu masih ngomongnya masih kadang belibet Nel, kamu belum punya keberanian yang cukup untuk ngomong depan umum. Aku juga tahu itu, tanpa kalian harus ngetes aku juga tahu. Tapi tolonglah, kayak kan cuma bilang yaudah Nel kamu boleh coba, ayo coba ngobrol, ayo coba nyampein pendapatmu, ayo coba tunjukin kalau kamu bisa kok, amanah ini tepat di posisi kamu gitu. Tolonglah, mohon bantuannya kok. Aku cuman butuh itu doang. Kalau kalian ngerasa kalian mampu, paling nggak kemampuan kalian nggak buat orang lain jadi ngerasa kamu nggak mampu gitu loh. Jangan nindas orang dengan kemampuan kamu, tapi tolong jadiin kemampuan kamu untuk pelajaran buat orang lain, buat lebih baik atau bisa seperti kamu gitu loh. Itu sih, nggak tahu kenapa aku ngomong ini dan kenapa aku tiba-tiba curhat, tapi itu lah kenapa aku juga buat video, karena aku ngerasa aku butuh teman cerita. Tapi aku juga bukan orang yang punya temen yang deket banget yang buat cerita. Paling temen buat hahaha banyak banget, tapi buat cerita kayak gini ini nggak akan sampai kalau aku ngobrol sama temenku. Paling ya gitulah, berharap sama manusia kan nggak baik ya, jadi hampir nggak pernah sih. Aku juga males banget kalau cerita, malah jatuhnya adu nasib. Jadi kayak ya udah, kalau kamu mau cerita aku akan dengerin, tapi buat aku cerita kayaknya udah nggak bisa. Soalnya aku sebelum cerita aku kan mancing dulu kadang, kayak mau cerita nih tapi dengan bahasa kayak kemarin di UKM gini. Terus kalau bilang ya Nel mau gimana lagi, ya udah kalau kayak gitu aku nggak akan ngelanjutin cerita. Terus aku kayak ya udah, aku buka obrolan gimana dia, kalau emang dia rasa dia juga butuh cerita ya udah kamu cerita, aku dengerin gitu. Tapi buat temen yang di posisi itu kayaknya aku belum dapet sih. Sampai semester 3 ini aku nggak ngerasa punya temen yang sedekat itu buat cerita. Makanya aku pengen ngewadain YouTube ini buat aku, ya udah aku akan cerita sama diriku sendiri, dan aku percaya sama diriku sendiri. Kita mungkin makhluk sosial yang butuh orang lain, tapi satu-satunya orang yang nggak bakal ninggalin kita ketika orang lain ninggalin kita ya diri kita sendiri. Jadi aku akan berusaha mencintai diriku sendiri. Oke, ini udah 18 menit. Aku mau chat doang 18 menit. Aku tuh rencana cuma 10 menit terus udah selesai video. Tapi cukup panjang. Jadi terima kasih Nelly. Tetap semangat. Suatu saat nanti kalau kamu lihat video ini lagi, kamu udah jadi orang yang berbeda dengan pengalaman yang lebih banyak dan pribadi yang lebih siap, dan mungkin jadi manusia sukses dengan jalan yang kamu lewatin sendiri. Kamu mungkin butuh orang lain untuk nyemangatin kamu, tapi kamu juga punya dirimu sendiri untuk nemenin kamu bertahan. Oke, dari Nelly. Terima kasih.